Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didit dari PNI Universitas Nasional. Ini mungkin mau nanya ke Bang Celi nih. Saya membaca dalam beberapa tulisan Bang Celi, diskusi-diskusi bersama Bang Celi juga. Bang Celi meyakini betul konsepsi kapitalisme dengan interaksi ekonomi pasar terbuka itu udah nggak ditolak lagi secara prinsipil oleh masyarakat kita. Kemudian Bang Celi juga mengatakan bahwa masih ada sebagian-sebagian intelektual bahkan juga aktivis yang bilang bahwa ini yang mengusung, yang menafikan liberalisasi, mengusung strukturalisasi, kemudian itu akan Bang Cili bilang bahwa mereka itu akan tergusur dengan perkembangan zaman. Mereka kalau ibarat kembang mereka akan layu dalam semusim. Nah, Bang, tapi kenyataannya gini, Bang. Kalau kita lihat di sini, Bang, sekarang, saya kehidupan mahasiswa, saya belum pernah melihat ada aktivis mahasiswa, ada demonstrasi mahasiswa, ada fakta, apa sih namanya itu, pernyataan sikap dari mahasiswa, itu yang mendukung proses liberalisasi, privatisasi, bahkan calon-calon presiden saya belum pernah lihat ada yang mengusung liberalisasi, privatisasi, globalisasi secara total, ekonomi pasar terbuka. Ini menurut Abang bagaimana? Justru malah banyak sekarang calon-calon presiden saya belum pernah lihat ya. Bahkan hampir semua calon-calon presiden wacananya itu sama. Nasionalisasi, bumi air harus dikuasai oleh negara. Ini gimana menurut Abang? Itu. Yang pertama, yang kedua. Langsung pertanyaan aja. Langsung kedua. Pertanyaannya gini, Bang. Kemudian Abang ini kan calon presiden Republik Indonesia. Kepengennya seperti itu. Kecenderungan untuk menjadi seorang pemimpin itu kan harus punya dua, Bang. Quantity of participation atau popularitas. Yang kedua, quality of discourse. Harus punya kualitas. Bang Celi ini punya kualitas. Dengan kuat. Nah, masalah quantity of participation ini, Bang. Mayoritas masyarakat Republik ini kan masih menabuhkan nih, Bang. Aspek-aspek yang Abang bilang tadi. Masyarakatnya masih menabuhkan, bahkan otoritas agamanya mengharamkan liberalisasi, sekularisasi, segala macam. Ini Abang gimana? Apakah Abang dengan kondisi Abang seperti ini, Abang masih yakin kalau tidak agak bergeser ke kiri sedikit, Abang masih yakin bisa mendapatkan quantity of participation dari masyarakat, mendapatkan dukungan popularitas dari masyarakat, bukan dengan iklan ya, Bang, dengan sikap. Terima kasih. Didit, ini pertanyaannya bagus sekali, langsung cek nonjok ke jantung persoalan antara politik, gagasan, dan kemungkinan untuk memperoleh dukungan. Sebenarnya, ya tentu saja Anda baca buku saya, artikel saya, dan memang saya pro deregulasi, deregulasi. Artinya dibandingkan dengan Fajrul, Pak Amin, atau Prabowo yang ngomong soal nasionalisasi segala macam, saya dalam segi itu berseberangan jalan. Memang tidak mudah secara politis untuk sosialisasikan atau memperoleh dukungan politik bagi ide-ide yang tradisi akar-akar intelektualnya tidak terlalu pekat di Indonesia. Makanya Pak Wijoyo kan gampangnya ya nyadar Pak Harto. Kalau Pak Harto setuju, selesai dia deregulasi tanpa harus melakukan public discourse. Saya bukan generasi di bawah sistem otoritarian, karena itu saya harus melakukan persuasi kepada publik, masyarakat tentang perlunya kita membuka diri kepada dunia. Dari segi ekonomi, perlunya kita menghargai prinsip-prinsip ekonomi yang fundamental. Cara berpikir saya sebenarnya secara gampang kan sama dengan Bang Akbar tadi. Bang Akbar kan tadi bilang, oke, ekonomi pasar oke, tapi nggak mungkin sendiri. Harus peran negara cukup penting, terutama sebagai regulator. Perbedaannya kan kalau saya dengan teman-teman, ya negara nggak usah pakai pemilikan, kenapa sih bedanya apa? Jadi regulator yang baik aja udah cukup. Jagalah keadilan dengan baik, jagalah persatuan Indonesia dengan baik, jagalah keamanan dengan baik. Jadilah regulator yang adil dengan baik. Itu kan sebenarnya yang kita butuhkan. Jangan terlalu berambisi melakukan terlalu banyak hal, tapi semuanya mediocre. Apalagi kalau semuanya gagal. Ini kan akal sehat aja. Gus Solah mungkin bisa kasih catatan sedikit, tapi ini bukan ide yang liar banget. Nah, masalahnya tradisi intelektualnya memang tipis, karena tradisi intelektual Indonesia itu umumnya sosial demokrat. Ini kan menarik, kalau saya boleh sedikit 1 menit tentang ini menarik, saudara-saudara akan melihat panorama intelektual Indonesia di sini. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir kan belajar dari pemikiran Eropa tahun 20-30-an. Pada saat itu kan situasinya berbeda, sosial demokrasi. Dan sekarang kita zamannya berbeda, tapi kan tidak gampang mengubah tradisi. Tapi intinya begini buat saya, Bung. Yang Anda katakan quantity of supporters adalah penting sekali. Tetapi untuk tahap ini saya beranggapan bahwa yang paling penting pendidikan politik. Saya tidak terlalu peduli untuk sementara apakah saya berhasil mendapat 120 juta pendukung atau 110 juta pendukung. 1 juta pun kalau orang-orangnya seperti Anda saya bisa
bisa ajak bicara, bisa membuka pikirannya, atau paling tidak bisa memasukkan isu-isu ini sebagai sebuah isu publik yang penting. Saya bicara di televisi dengan Pak Amin Rais misalnya. Saya tanya Pak Amin Rais, Pak Amin, apa argumen Anda mendukung ide nasionalisasi? Atau dengan Fajrul, kalau saya bisa menyuntikkan pendapat bahwa Pak Amin sebenarnya keliru atau Fajrul keliru, secara politik saya sudah merasa berhasil. Bukan karena saya berhasil merebut kursi presiden, tetapi saya berhasil membuka pikiran orang. Karena itulah yang saya cari sebenarnya sekarang dengan politik, membuka pikiran orang, terutama anak-anak muda seperti kalian.